Oke, halo, selamat pagi para pendengar Heartline yang terkasih dan juga pengunjung Rumah Sakit Immanuel Wai Halim. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat selalu dan senang sekali saya Andri berjumpa kembali dengan para pengunjung Rumah Sakit Immanuel, para pendengar Heartline melalui talk show kesehatan dari Rumah Sakit Immanuel Wai Halim. Sudah penasaran belum ini dengan sosok di sebelah kanan saya yang akan menyampaikan edukasi kesehatannya? Kita berkenalan terlebih dahulu ya. Di sebelah kanan saya ini ada Dr. Agung Prasetyo Niti Sasmito, spesialis urologi. Beliau adalah spesialis urologi di Rumah Sakit Immanuel Wai Halim. Silakan dokter memperkenalkan diri. Saya Dr. Agung Prasetyo Niti Sasmito, spesialis urologi. Saya praktek di Rumah Sakit Immanuel hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Untuk jadwalnya bisa dilihat di klinik ya. Kemudian saya lulusan dari Universitas Atmajaya, Universitas Katolik Atmajaya, dan saya mengambil spesialis urologi. Urologi adalah ilmu yang membidangi bedah saluran kemih dan infertility pada pria. Saya lulus dari University of Santo Thomas Hospital tahun 2010 dan bekerja di Rumah Sakit Immanuel sejak 2014. Berarti sudah sejak tahun 2010 ya menggeluti bidang urologi begitu dokter? Atau dari sebelumnya sudah menggeluti bidang urologi? Dari 2005 masuk dari pendidikan spesialis urologi, kemudian selesai tahun 2010, kemudian untuk bekerja di Indonesia kita perlu penyesuaian, adaptasi, dan itu kami lakukan di tahun 2012. Kemudian tahun 2014 kami bekerja di Rumah Sakit Immanuel Wai Halim. Jadi sudah sejak 2005 sudah senior sekali di bidang urologi. Jadi tidak salah pilih kita dengan pembicara kita pada pagi hari ini. Baik para pendengar dan pengunjung Rumah Sakit Immanuel, topik kita pada pagi hari ini adalah tentang batu saluran kemih, gitu ya. Mungkin ada beberapa pendengar atau pengunjung yang merupakan salah satu pasien dokter ini pastinya mendengar di sisi sebelah sana ya. Kita akan mengupas lebih lanjut apa itu batu saluran kemih, kenapa bisa terjadi, dan saya harap para pendengar tetap setia mendengarkan perbincangan kita pada pagi hari ini. Dokter, pertanyaan pertama yang pasti akan terlintas di benak semua orang, apa itu batu saluran kemih, dokter? Ya, untuk sebelum kita menjelaskan tentang batu saluran kemih, saya akan membahas sedikit tentang saluran kemih pada manusia. Jadi saluran kemih pada manusia itu terdiri atas dua buah ginjal, kiri dan kanan. Kemudian ada saluran kemih sebagian atas, yaitu yang kita sebut ureter. Kemudian ada kantong kemih atau vesika urinaria. Kemudian ada saluran kemih bawah yang biasa kita sebut uretra. Jadi sesuai dengan definisinya, batu saluran kemih adalah batu yang terletak pada organ-organ tersebut. Bisa batu ada di ginjal, bisa batu ada di ureter, bisa batu ada di vesika urin atau kantong kemih, atau bahkan bisa di uretra. Demikian. Jadi banyak ya bayangan saya di awal tadi tuh hanya di kandung kemihnya aja, ternyata tidak ya dok ya, dari sepanjang saluran itu bisa terjadi batu-batuan gitu ya? Ya betul. Oke. Ada yang koleksi batu-batuan di rumah? Jangan sampai koleksi batu saluran kemih ya dokter ya. Iya. Kalau koleksi batu-batu yang lain boleh lah. Betul. Gitu ya. Kenapa sih dok bisa timbul batu saluran kemih itu sebenarnya? Biasanya terjadi produksi urin yang pekat ya, dikarenakan kurang minum air putih ya. Kemudian terjadi keadaan yang dinamakan dehidrasi, urin menjadi pekat, terjadi endapan, lama-lama endapan itu bergabung menjadi satu ya, akhirnya bisa menyebabkan batu di saluran kencing.
Kemudian bisa juga dari mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung tinggi dari kristal pembentuk batu itu, ya, seperti contohnya makanan tinggi asam urat, makanan tinggi oksalat. Nah, seperti itu. Makanan tinggi asam urat mungkin sayur-sayuran hijau, daun bayam, kangkung, daun singkong, daun pepaya, kemudian kembang kol, brokoli, asparagus, kemudian juga bisa jeroan, ya, bisa juga kacang-kacangan, ya. Kalau makanan yang tinggi oksalat biasanya seperti coklat, kemudian apa tuh namanya tuh kacang almond, kacang mete, ya, atau bayam sendiri juga mengandung banyak oksalat, ya. Kemudian bisa juga faktor genetik, ya. Jadi kalau orang tuanya atau pamannya atau kakeknya bahkan pernah menderita batu saluran kencing, ya kemungkinan juga ada faktor risiko untuk terjadinya batu saluran kemih. Kemudian kurang aktivitas, misalnya di kantor duduk, kemudian jarang bergerak, itu juga akan menimbulkan endapan, ya. Jadi urinnya itu tidak yang mengendap, akhirnya bisa menyebabkan batu saluran kemih. Atau anatomi dari saluran kencing sendiri, ya. Misalnya di antara ginjal dengan ureter di saluran kencingnya itu ada penyempitan dari lahir yang namanya ureteropelvic junction obstruction, itu juga bisa. Atau reflux, ya, jadi dari kantong kencing ke ureter, dia itu seperti kembali, jadi setiap kali kencing dia ada urin yang kembali ke ureter, ya, itu akan menyebabkan tekanan yang tinggi, selanjutnya akan bisa menyebabkan batu, gitu. Jadi dokter, tadi kan yang disebutkan makanan-makanan enak semua, ya dok, ya. Saya nangkapnya, aduh kok ini makanan enak semua, ya. Itu kalau misalnya saya nih masih tetap ingin makanan-makanan enak biar nggak kena batu saluran kemih, itu apa saya harus banyak minum atau gimana gitu, dokter? Iya, betul. Jadi semuanya itu tergantung dari hidrasi juga, ya. Bukan berarti kita tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan seperti itu, tapi lebih cenderung apabila kita punya bakat atau kita punya faktor genetik untuk pembentuk batu saluran kemih, ya sebaiknya itu makanan itu dikurangi porsinya, ya. Dan mungkin bisa makanan lebih bervariasi, seperti tadi saya bilang sayuran hijau, kita ganti dengan sayuran sawi putih seperti itu, atau wortel, banyak jenis-jenis sayuran yang lain. Jadi kita tidak perlu memakan satu bahan makanan yang sama dalam jumlah besar setiap hari, seperti itu kira-kira. Berarti masih boleh pemirsa untuk makan makanan yang enak, tetapi harus diimbangi, dikenali juga dirinya sendiri, apakah ada faktor genetik, ya. Betul. Terus bagaimana dokter kita mengetahui gejalanya apa sih, saya kena batu saluran kemih atau tidak gitu? Oh, baik. Jadi gejala batu saluran kemih itu ada bermacam-macam, dari yang tidak ada gejalanya sama sekali atau tidak ada rasa nyeri, bisa juga dengan nyeri yang sangat hebat, ya, sampai mual, muntah, demam, ya, tergantung dari lokasinya, lokasi batu, kemudian tergantung dari ukuran dari batunya itu. Apabila batunya itu ada di ginjal, kadang-kadang tidak ada gejalanya karena tidak menimbulkan sumbatan pada saluran kencing, ya. Atau biasanya suka ada nyeri yang sifatnya tumpul, ya, nyeri sedikit, ya, nanti hilang. Biasanya diabaikan oleh pasien, ya. Kemudian kalau batu yang ada di saluran kencing atas, yang di ureter, itu biasanya nyeri hebat, ya, yang kita sebut kolik. Kemudian bisa menjalar ke letaknya, biasanya dimulai dari pinggang, kemudian menjalar ke perut bagian bawah, sebelah kiri atau sebelah kanan. Pada wanita juga bisa menjalar sampai ke labia mayora. Pada laki-laki bisa menjalar sampai ke testis. Jadi ada rasa tidak nyaman, ya.
Kemudian dengan berjalannya waktu, batu itu akan pindah ya, migrasi menuju ke saluran kencing bawah dan ke kantong kemih. Ya, apabila sudah mendekat ke saluran kemih, bisa juga terjadi yang seperti yang kita sebut anyang-anyangan ya. Ada rasa kebelet ya, kepengen kencing tapi waktu kencing tapi cuman keluar sedikit. Dan bisa juga ada rasa nyeri setelah kencing ya. Bisa juga bahkan kencingnya berwarna merah ya. Jadi kencing berwarna merah atau coklat seperti warna teh ya, gitu. Lalu bagaimana cara dokter mendiagnosa orang ini kena batu saluran kemih gitu? Ya, yang pertama dari pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan ya, apakah sakitnya itu mendadak atau menjalar atau disertai dengan keluhan kencing, disertai dengan perubahan warna urin ya. Kemudian kami bisa melakukan yang paling sederhana adalah tes urinalisa atau urin rutin ya. Nanti di urinalisa itu bisa terlihat adanya sel darah merah RBC eritrosit, atau sel darah putih ya, atau leukosit. Bahkan bisa juga dijumpai kristal kalsium oksalat, kristal kalsium fosfat. Nah, seperti itu di urinnya ya dokter ya. Yang kedua, kita bisa menggunakan USG. USG bisa melihat batu pada ginjal ya, termasuk ukurannya. Kemudian apabila batunya itu menyumbat di saluran kencing atas atau ureter, bisa terjadi pembengkakan ginjal ya. Terus kemudian kalau ada di kantong kencing juga bisa dilihat ukurannya dari batu itu sendiri. Kemudian juga yang terbaik adalah pemeriksaan dari CT scan dengan non kontra CT scan abdomen. Itu kita bisa melihat lokasi dari batu dan ukurannya secara tepat. Dan yang lebih baik lagi, biasanya kita bisa mengetahui keras atau lunaknya si batu tersebut ya. Untuk sekarang yang menjadi gold standard atau standar baku emas untuk menegakkan diagnosis dari batu saluran kemih adalah CT scan urologi itu tadi ya. Oke dokter, kalau ada seorang pasien terkena batu saluran kemih itu biasanya apakah memang harus dengan terapi obat-obatan atau perubahan gaya hidup dulu gitu dokter? Baik, kalau pasien terkena batu saluran kemih artinya sudah ada gejala, sebaiknya bisa langsung menjumpai dokter. Dan biasanya terapi yang diberikan biasanya simptomatis ya. Jadi kita berusaha caranya mengeluarkan batu dengan pemberian obat-obat diuretik ya, yang membuat volume kencing jadi banyak, sehingga kita harapkan batu itu terdorong dari keluar dengan volume urin yang banyak. Kemudian kita juga bisa memberikan pelancar kencing ya, seperti alpha blocker atau untuk melebarkan saluran kencing bagian bawah, sehingga sudah didorong dengan jumlah volume kencing yang banyak, kita lebarkan saluran kencing yang di bawah, dia akan lepas ya. Untuk rasa tidak nyamannya seperti nyeri, kita bisa gunakan obat-obat seperti non steroid anti inflamasi ya, seperti natrium diklofenak atau seperti Ponstan, tramadol atau golongan opioid ya, seperti itu. Itu untuk pengobatan yang tanpa bedah atau tanpa yang lain-lain. Ada yang pakai bedah dokter? Ada. Di urologi biasanya kita melakukan tindakan yang non invasif atau minimally invasif ya, seperti itu. Jadi misalnya kalau ada batu di ginjal ya, kita bisa melakukan tindakan yang namanya ESWL, extracorporeal shockwave lithotripsy. Itu adalah menghancurkan batu dengan gelombang kejut
sehingga menjadi kecil-kecil seperti pasir dan dia akan keluar bersama dengan urin. Ya, dikeluarkan lagi. Iya, betul. Gitu ya. Kalau di batu di saluran kencing atas seperti di ureter, kita bisa melakukan yang namanya URS, ureterorenoskopi. Itu adalah tindakan peneropongan endoskopi. Alatnya itu kita masukkan dari lubang saluran kencing bawah, ya. Kemudian kita masuk ke kantong kencing, kemudian kita masuk ke saluran kencing bagian atas, dan manakala di situ ada batu, kita hancurkan dengan alat namanya pneumatik. Kita fragmentasi batunya menjadi kecil-kecil, kemudian kita ambil, ya. Ureterorenoskopi itu tindakan endoskopi tanpa bedah. Begitu pula juga ada namanya kalau tindakan mengambil batu di kantong kemih juga bisa seperti itu dengan peneropongan tanpa bedah yang namanya sistolitolapaksi. Jadi kita masukkan alat ke dalam kantong kencing, kemudian kita hancurkan secara manual maupun secara pneumatik, kemudian kita evakuasi keluar batunya. Dan semua itu tentunya dengan pembiusan regional, ya, di bius regional, tetapi pasien masih sadar. Ya, seperti itu. Apabila untuk batu-batu yang besar, baik itu di ginjal, baik itu di saluran kencing atas maupun di kantong kencing, dengan sangat terpaksa mungkin kita melakukan tindakan pembedahan terbuka. Ya, misalnya untuk batu-batu dengan ukuran lebih dari 2 cm, ya, atau batu yang multiple, ya, banyak, ya, terpaksa kita lakukan pembedahan terbuka. Oke, dokter. Dokter bertanya sih, banyak tidak kasusnya yang sampai dia harus menjalani perawatan, orang yang kena batu kemih harus dirawat itu? Oh, baik. Jadi kalau pasien atau seseorang terkena batu saluran kencing, kapan dia harus dirawat? Yang pertama adalah kalau dia tidak bisa melakukan aktivitas fisik normal sehari-hari, ya. Kemudian diberikan obat anti nyeri secara oral atau secara minum, dan sakitnya juga tidak mereda, artinya diperlukan anti nyeri yang lebih kuat, ya, yang harus dilakukan, diinjeksikan melalui melalui infus, ya. Kemudian apabila ada gejala yang hebat seperti mual, muntah, ya, yang akan menimbulkan dehidrasi, ya. Nah, itu juga harus kita rawat supaya tubuh tetap mendapat cairan, ya. Kemudian bila sampai ada terjadinya demam yang tinggi, itu merupakan tanda bahwa ada infeksi serius, ya, di ginjal, ya. Biasanya ginjalnya terisi dengan nanah, ya. Jadi itu harus segera dirawat, ya. Atau terjadi keadaan yang menyebabkan gagal ginjal, ya. Jadi sudah kita periksa darahnya, kita periksa fungsi ginjalnya, terus kreatinnya tinggi sekali, pasien harus segera mendapatkan tindakan seperti cuci darah, ya, hemodialisis. Maka itu kita rawat, ya, gitu. Banyak nggak, dokter, kejadiannya yang sampai dirawat gitu? Sebetulnya banyak, ya. Cuman terkadang ya pasien tidak berani, ya, takut, ya, dirawat, ya. Karena zaman sekarang, ya, iya, dokter, ya. zaman sekarang, zaman pandemi, ya. Kemudian mungkin masalah biaya. Jadi mereka, ya, kadang ya hanya berobat ke mantri, ke bidan, ke dokter umum, jadi tidak sampai ke rumah sakit, ya. Gitu. Nah, kalau misalnya saya nih mengabaikan gejala-gejala yang tadi, ada sakit pinggang, nyeri tumpul tadi tuh, ya. Jika saya mengabaikan itu, kalau tidak segera diobati atau berkelanjutan, itu dampaknya apa, ya, dokter, ya? Yang pertama tadi, kalau nyeri berulang, ya otomatis kita tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk kita nggak bisa bekerja, kita nggak bisa makan, kita nggak bisa minum, kita nggak bisa istirahat, ya. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, apabila ginjal batu saluran kemih ini
yang tipenya yang menyumbat ya, yang ada di saluran kencing atas di ureter, dia akan menyebabkan pembengkakan ginjal. Jadi tekanan di ginjalnya itu akan tinggi. Dia lama-lama akan menyebabkan kerusakan ginjal permanen. Ya, saya mau menganalogikan sedikit tentang balon air. Nah, balon yang diisi air kemudian dijepit. Nah, dalam waktu yang lama, walaupun jepitannya nanti suatu saat dilepas, itu balonnya tidak akan kembali ke ukuran semula, ya, seperti melar. Ya, seperti itu. Demikian juga dengan ginjal, apabila tersumbat dalam waktu yang lama, daging ginjal atau parenkim ginjal itu akan menipis. Kalau menipis, dia akan fungsinya akan berkurang. Ya. Kemudian lagi, kalau tidak dilakukan tindakan, kalau ginjal itu menjadi rusak, kita akan ada, karena fungsi dari ginjal salah satunya adalah membentuk sel darah merah melalui hormon yang namanya hormon erythropoietin. Jadi kalau ginjalnya itu rusak, otomatis nanti akan terjadi anemia atau kurang sel darah merah. Ya, orangnya mengantuk, ya, seperti itu, tidak semangat. Satu lagi, apabila sumbatan di saluran kencing ini terjadi ke kedua ginjal secara kronis, pasiennya akan jatuh dalam kondisi yang harus dilakukan tindakan hemodialisis permanen atau cuci darah, yang disebut orang awam cuci darah permanen. Seperti itu kira-kira kalau batu saluran kemih tidak ditindaklanjuti. Ya. Jadi memang berbahaya ya. Betul. Dokter ya. Baik sahabat Heartline dan para pengunjung sekalian, jadi dari pembicaraan kita tadi, memang gejalanya kadang-kadang tumpul, ringan, tetapi jangan pernah abaikan gejala-gejala tersebut. Segera konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut, karena tadi sudah dipaparkan bahayanya luar biasa sampai kita harus cuci darah yang terakhirnya dan kerusakan ginjal permanen tadi ya, yang berbahaya ya dokter ya. Nah, saya nih masih sahabat Harta yang masih pada sehat-sehat, yang pengunjung rumah sakit juga yang masih pada sehat-sehat, sudah mendengar ini terus aku nggak mau kena batu saluran kemih ini. Harus apa kita, itu dokter, biar kami bisa mencegah terjadinya batu saluran kemih itu dokter? Ya, yang hal-hal simpel, yang sederhana yang dapat kita lakukan adalah kita harus rajin minum air ya, minum air putih ya, yang banyak. Saya analogikan sedikit. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang tadi endapan di ginjal, apabila kita pernah bikin teh manis ya, kalau gulanya cuma 1 sendok teh, mungkin gulanya akan larut ya. Tapi kalau gulanya setengah kilo dengan jumlah teh secangkir, pasti dia tidak larut kan. Artinya kita harus menambah jumlah airnya supaya dia larut. Ya, seperti itu. Yang kedua, merubah pola hidup yang sederhana. Kita aktif bergerak ya. Kemudian ya, jangan pernah menahan kencing ya. Jadi kalau misalnya lagi bekerja, lagi rapat ya, kalau sudah rasa kepingin kencing ya segeralah kita kencing ya, gitu. Kemudian juga untuk pasien-pasien yang pernah mengalami batu saluran kencing, yang pernah kencing batu, ya coba diusahakan agar rutin kontrol ya, setiap 3-6 bulan sekali kita kontrol, kita lakukan USG dan pemeriksaan sederhana. Jadi kita bisa mengantisipasi terjadinya kekambuhan ya, kekambuhan dari batu saluran kencing itu sendiri. Ya, seperti itu. Jadi bisa berulang ya dok? Iya. Kemudian juga ya, tentu saja menghindari makanan-makanan yang kita bahas di atas tadi ya. Seperti mengurangi makanan yang tinggi, mengurangi yang tinggi oksalat, mengurangi juga garam ya, atau mengurangi juga obat-obatan yang tidak perlu ya, seperti itu. Baik. Jadi memang ada sebenarnya triknya biar kita tetap sehat gitu ya, tidak terkena batu saluran kemih ini begitu ya. Tetap menjaga kesehatan, tadi minum air, banyak bergerak, tidak menahan buang air kencing gitu ya. Lalu dokter, ada tidak tipsnya yang terakhir biar ginjal kita tetap sehat nih? Generasi ginjal sehat. Tips supaya ginjal tetap sehat sebetulnya sederhana ya. Ada sedikitnya 4 hal yang harus kita perhatikan ya.
Yang pertama adalah tekanan darah kita harus stabil ya. Kita tidak boleh kena tekanan darah tinggi ya. Karena ginjal itu sebetulnya adalah saringan. Apabila ginjal ini terkena tekanan yang tinggi, maka dia akan rusak ya. Jaringan-jaringan untuk menyaring itu akan rusak. Seperti halnya seperti kita, kalau saya analogikan dengan selang air ya, ginjal ini saringan, kalau kita semprot dengan tekanan yang tinggi, saringan itu lama-lama akan rusak ya. Yang kedua, gula darah. Gula darah juga harus kita perhatikan. Sebisa mungkin kita mengatur gula darah supaya tetap stabil, karena kalau gula darah kita tinggi, darah kita akan menjadi pekat. Seperti saya bilang tadi, saringan ini akan bekerja dengan lebih berat ya. Yang ketiga nih, biasanya dengan berhubungan dengan makanan ya. Jadi kita harus menjaga makanan-makanan terutama asam urat ya, supaya tetap rendah ya, tidak boleh tinggi, karena itu juga akan kristal-kristal asam urat akan menimbulkan kerusakan pada saringan-saringan ginjal. Kemudian ada juga apabila terjadi batu ya, batu saluran kemih sudah didiagnosis, kita harus segera eliminasi, ya, supaya dia tidak menjadi lebih besar ya, dan menyebabkan sumbatan tadi ya, kerusakan ginjal permanen. Mungkin sedikit pertanyaan tambahan, dokter. Kalau belakangan ini ya, dokter mengamati perkembangannya, yang banyak terkena batu saluran kemih itu biasanya anak muda kayak saya gitu. Maaf ya, saya masih muda ya, dokter ya. Kayak generasi muda mendengar Heartline atau yang sudah lanjut usia gitu, dokter, yang biasa kena gitu. Menurut literatur, biasanya batu saluran kemih diderita oleh pasien-pasien dengan usianya di atas 30 ya, 30 tahun ke atas. Kecuali apabila pasien-pasien tersebut ada kelainan bawaan seperti tadi faktor genetik atau faktor makanan ya, atau faktor anatomi ya. Iya, seperti itu. Jadi memang di usia-usia 30 tahun itu di masa emasnya seseorang begitu ya, betul. Dan mereka berpotensi tinggi untuk Betul. terkena batu saluran kemih. Jadi generasi kita harus diselamatkan menjadi generasi peduli batu saluran kemih ini ya, begitu. Baik, menarik sekali pembicaraan kita pada pagi hari ini, dokter ya. Saya yakin juga para pendengar Radio Heartline, para pengunjung rumah sakit masih banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan. Boleh berkonsultasi dengan Dokter Agung di Rumah Sakit Immanuel sesuai dengan jadwal praktek beliau ya, dokter. Baik. Ya. Terima kasih sekali, dokter, untuk juga ilmunya yang sudah dibagikan, luar biasa. Mulai dari anatominya tadi, gejala-gejalanya, cara mengobatinya, semuanya diberikan dengan cuma-cuma kepada kami informasinya untuk membentuk generasi muda yang peduli kesehatan. Baik. Mungkin di akhir kata, dokter, ada pesan yang ingin disampaikan untuk kaum muda menjaga kesehatannya, terutama kesehatan saluran kemih gitu. Ya, pesan saya minum air yang banyak ya, untuk mencegah dehidrasi sehingga kita terbebas dari batu saluran kemih. Kemudian menjaga makanan-makanan yang mengandung tinggi-tinggi kristal pembentuk batu saluran kemih. Kemudian apabila sudah pernah didiagnosis dengan batu saluran kemih, perlu kontrol rutin supaya kita dapat mengantisipasi berulangnya dari batu saluran kemih tersebut. Sementara itu. Ya, terima kasih, dokter. Dan saya yakin para pendengar pasti tidak sabar untuk mendengarkan talk show kesehatan lainnya yang bisa didengarkan di Radio Heartline, dan apabila tidak bisa mendengarkan dari Radio Heartline, bisa mengakses di YouTube channelnya. Jadi nanti talk show kita akan disiarkan di YouTube channel Radio Heartline sendiri, dokter. Saya Andri mengucapkan terima kasih atas atensi dari para pendengar Radio Heartline dan pengunjung Rumah Sakit Immanuel. Saya Andri dan Dokter Agung undur diri dari hadapan pendengar sekalian, dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan
3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam sehat selalu, sampai jumpa.